bahwa kemunafikan itu sesuatu celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita, bahkan untuk menghambat kemajuan dalam hidup kita. Pada waktu kita bisa melepas pengampunan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Api Pantekosta menyala bersama, Holy Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Shalom Holy Lover semua, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam menang bersama-sama dengan Tuhan. Apapun keadaan dan situasi kita, kita percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Dan kita yakin di tengah situasi apapun dalam hidup kita hari-hari ini, kita perlu terus peringatan-peringatan Tuhan untuk mengingatkan kita, sehingga tetap Tuhan memberikan kemenangan dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan
Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini walaupun pahit bagi pendengaran kita, tetapi itu manis di hati kita. Sehingga itu membawa kesehatan rohani bagi kita, sehingga berkat Tuhan itu benar-benar tidak pernah terhalang dalam kehidupan kita. Kita buka satu ayat dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua. Dikatakan firman Tuhan demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini satu peringatan yang cukup keras. Kalau lengkapnya kita bisa baca dalam seluruh pasal ini. Begitu keras sekali teguran firman Tuhan. Dan itu merupakan satu ingatan bagi kita semua. Sehingga teguran, peringatan Tuhan itu menjadi berkat bagi kita. Saya menyukai satu pribadi dari Daud. Dia katakan dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa jika aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, jadi hari ini mari kita belajar ketetapan Tuhan. Jika kita mencintai peringatan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kita. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun keadaan yang bisa membuat kita takut dan khawatir, tapi firman Tuhan selalu memberikan jaminan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus berkata di sini bahwa celakalah orang-orang Farisi. Dalam Lukas pasal 1, pasal 12 ayat yang pertama dikatakan di sana, kenapa orang Farisi celaka? Dikatakan Tuhan, waspadalah ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi itu apa? Kemunafikan. Ya, kemunafikan itulah ragi orang Farisi yang seringkali kita tidak sadari, itu juga bisa menghinggapi kehidupan kita. Jika hati kita sudah munafik, saya percaya Tuhan tidak akan bisa beserta dengan kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan kemunafikan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam seluruh pasal 23 dalam Matius ini, itu gelar-gelar orang munafik itu sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 31 juga dikatakan, ngeri sekali kalau kita jatuh di tangan Tuhan yang hidup. Jadi betapa pentingnya kita mengerti tentang kemunafikan, sehingga kemunafikan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kalaupun ada, minimal hari ini kita buang. Dan kita terima satu ketulusan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa kemunafikan itu sesuatu celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita, bahkan untuk menghambat kemajuan dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah tantangan hari-hari ini. Di tengah-tengah rintangan hari-hari ini, situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Tidak ada terobosan yang terjadi jika hidup kita tidak memiliki ketulusan. Jika hidup kita hidup dalam kemunafikan, tidak ada terobosan yang terjadi. Mari kita perhatikan dalam Alkitab. Julukan, gelar yang diberikan Yesus kepada orang yang munafik. Yang pertama dikatakan dalam Matius pasal yang ke-23. Julukan yang pertama, gelar yang pertama, ular beludak. Keturunan ular beludak. Itu gelar yang pertama. Kita bisa bayangkan, gelar yang diberikan kepada orang Farisi seharusnya gelar rabi, gelar kehormatan. Tapi Yesus memberikan gelar keturunan ular beludak. Kita tahu bagaimana ular beludak, saudara-saudara, bahwa ular beludak itu sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mematikan, bahkan melumpuhkan. Dan itulah gelar orang Farisi, gelar orang munafik. Kalau saudara dan saya munafik, itulah gelar kita. Yaitu ular beludak yang sangat berbahaya, yang sangat mengerikan. Ya, jadi saya pikir nggak enak ya kita dikatakan keturunan ular. Ya, tapi kita adalah keturunan orang benar, keturunan domba, bukan ular. Gelar yang kedua yang tidak kalah mengerikan dikatakan di sana orang buta. Buta, padahal kita nggak buta, Bapak Ibu. Kita melek. Tetapi di hadapan Tuhan kita orang yang buta. Coba kita bayangkan bagaimana orang buta. Alkitab berkata kalau orang buta menuntun orang buta maka dia akan jatuh. Dia akan tergeletak. Dengan kata lain orang buta tidak akan bisa mencapai sasaran. Jadi ngeri ya. Itu satu pelecehan rohani sebenarnya harus kita akui. Supaya kita tidak menjadi orang buta hanya dengan kemunafikan. Ya, jadi buta itu di sini adalah satu kegelapan, awan gelap yang menutupi pandangan kita. Itu gelar yang kedua.
Dan gelar yang ketiga yang gak kalah mengerikan, saudara-saudara, yaitu kuburan yang dilabur putih. Ya, itu dikatakan dalam Matius pasal 23. Ayatnya lengkap semua di situ. Bagaimana kita itu dikatakan bahwa kita ini seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatan putih, kelihatan indah, kelihatan bersih. Tetapi di dalam apa? Bau busuk. Bau busuk. Alkitab berkata kita seharusnya mengeluarkan bau harum. Tetapi dikatakan firman Tuhan, orang munafik sesungguhnya gelarnya itu bau busuk. Ngeri ya. Kalau sempat kita bau busuk berarti kita menjadi batu sandungan. Makanya dikatakan dalam Alkitab tadi bahwa orang Farisi ini kamu sendiri tidak masuk, bahkan kamu merintangi mereka yang hendak berusaha masuk. Jadi mengerikan sekali orang-orang yang munafik. Saya teringat satu cerita, kisah nyata saya nggak usah kasih tahu namanya. Ada inisial anggota parlemen yang terkenal. Di satu hari istrinya bunuh diri, dia lompat dari atas, tetapi masuk koran besoknya dikatakan tergelincir di kamar mandi. Saya punya orang dalam di perusahaannya, dan dia katakan bahwa istrinya itu bukan tergelincir, tetapi bunuh diri karena ulah suaminya. Di luar dia kelihatan baik, suka menolong orang, ya suka memberi, tetapi istrinya sendiri tersiksa. Kenapa? Munafik, Bapak Ibu. Ya saudara-saudara sekalian, bahwa kemunafikan itu adalah bau busuk yang menyengat. Ya jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan, kita menjadi berbau busuk bagi orang lain, menjadi batu sandungan. Jadi inilah gelar-gelar yang sangat mengerikan. Makanya dikatakan dalam Ibrani 10 itu, ngeri benar kalau kita jatuh di tangan Tuhan yang hidup. Ya, itu yang menjadi peringatan bagi kita. Jadi julukan-julukan itu kiranya menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Kalau kita kembali dalam Matius pasal 23, kemunafikan itu tidak bisa dipisahkan dengan kesombongan. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dimulai dari ketinggian hati, akhirnya berakhir dengan kemunafikan. Itulah orang Farisi. Kalau orang Karo bilang itu seni nasi pemeren, yang tahu orang Karo. Ya, jadi tinggi hati dan kemunafikan itu berjalan bersama-sama. Supaya kita mengerti bagaimana hidup kita, tetap kita harus periksa, jangan sampai kita memiliki ketinggian hati atau kesombongan. Tuhan pasti merendahkan kita. Lebih tragis, waktu orang Farisi ini tinggi hati, Tuhan berkata dalam ayat yang ketiga, turutilah ajaran mereka, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Ya, turuti ajaran mereka, jangan ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sombong, yang tidak melakukan firman Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Itu orang yang munafik. Jadi mari kita jaga hidup kita, semua yang kita kerjakan itu tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Saya suka dengan satu contoh yang saya selalu pelajari sampai hari ini. Saya sangat jujur, sangat simpati dan suka belajar kepada satu pribadi, Daud, yang benar-benar memiliki ketulusan. Mulai dari gembala di padang Efrata, yang tidak diperhatikan orang tua, yang tidak diingat orang tua, tetap setia, tulus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai dia mengalahkan Goliat di tahap yang kedua, yang seharusnya dia diangkat, tetapi justru diburon. Kita tahu semua ceritanya, bagaimana Daud menghadapi satu aniaya yang besar, satu ancaman yang besar, tapi Daud seorang yang punya belas kasihan, punya pengampunan. Dia selalu mengampuni apa yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam hidupnya kepada Saul. Yang ada hanya belas kasihan, pengampunan. Dan tahukah saudara, pada waktu kita bisa melepas pengampunan, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Daud, jangan heran, pada waktu dia dari gembala di padang Efrata, sampai dia mengalahkan Goliat, sampai dia menjadi raja, tetap di hatinya ada ketulusan dan kejujuran. Tidak ada kemunafikan. Waktu Nabi Nathan menegur dia langsung bertobat. Sekarang kan kita susah ditegur dan kita bertobat. Tapi Daud, orang yang sangat suka ditegur. Supaya tidak ada kemunafikan. Dia juga pernah munafik. Tapi waktu ditegur firman Allah, dia bertobat. Dan itu yang membuat Daud adalah raja yang terhebat sampai hari ini.
Kenapa? Ketulusan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Ayo bebaskan diri kita dari kebencian dan dendam. Dan saya yakin seperti Daud disertai oleh Tuhan sampai masa tua. Orang banyak di masa tua duda cari jodoh, susah menemukannya. Tapi Daud disodorin semua, ada Abisak, gadis yang sangat cantik. Karena apa? Karena Daud ini seorang yang punya integritas, seorang yang jujur, seorang yang tulus di hadapan Tuhan. Yusuf juga kita melihat bagaimana proses hidupnya, seorang yang tulus. Mulai dia dapat mimpi yang besar, tetapi bukan berkat yang didapat. Dimasukkan ke dalam sumur, dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan Bapak Ibu tahu, saudara-saudara semua tahu, dia dimasukkan ke sumur, mungkin bukan dimasukkan pelan-pelan. Mungkin dia langsung dilemparkan ke dalam, mungkin dia terkilir, dia tergores, dia sakit. Tetapi dia tetap tulus, dia jaga hatinya, dia percaya kepada janji Tuhan. Dikeluarkan dari sumur, dijual jadi budak, dan dituduh jadi pemerkosa. Pemerkosa bukan pemerkosa anak gadis. Pemerkosa mama-mama yang sudah alot, Bapak Ibu. Begitu memalukan sebenarnya tuduhan itu. Tapi Yusuf tetap jaga hatinya. Dia tetap jujur dan tulus, tidak ada dendam kebencian. Masuk penjara. Dan singkat cerita kita bisa melihat waktu Yusuf tetap tulus di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana apa yang dilakukan Tuhan. Yusuf adalah seorang karir yang sangat luar biasa, menjadi raja yang sangat hebat di Mesir. Jadi semua orang yang tulus, semua orang yang jujur di hadapan Tuhan pasti diangkat oleh Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar kepada peringatan Tuhan ini supaya di hati kita murni tetap ada ketulusan dan kejujuran. Sehingga benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita masih ingat proses Bait Allah diresmikan, pembangunan Bait Allah Salomo. Kenapa tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan turun di situ, saudara-saudara? Kenapa? Karena di situ, saudara-saudara, mulai dari proses pengadaan bahan-bahan Bait Allah oleh Daud yang kita kenal dengan orang yang tulus, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh anaknya Salomo, itu yang membuat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sehingga dikatakan di situ, Tuhan menantang Salomo, Salomo, apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Alkitab mencatat waktu Bait Allah diresmikan, maka imam-imam pun tidak tahan karena hadirat Tuhan yang begitu nyata. Mereka rebah. Mereka begitu menikmati keindahan hadirat Tuhan. Karena apa? Ada pribadi Daud yang sungguh-sungguh tulus mempersiapkan Bait Allah. Ada Salomo yang juga tulus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sepanjang Salomo tulus, lihatlah bagaimana Salomo disertai dengan perkara Allah yang luar biasa. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di hari-hari ini, di tengah tantangan ini, di tengah-tengah masa Covid seperti ini ada terobosan jika hati kita benar-benar tulus. Buang kemunafikan, raih ketulusan dan kejujuran. Percayalah ada terobosan, ada penyertaan Tuhan. Di gereja kita, di kepemimpinan gereja kita, bahkan di jemaat kita, coba tanya bahwa pasti semua anak-anak Tuhan akan mengalami terobosan. Jadi jaga hati kita, buang segala kemunafikan, dan saya percaya Tuhan akan terus tolong kita. Tetap ada kesaksian kemenangan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa